Ala inna satakunu ma'al umara. Ingatlah bahwa sesungguhnya sepeninggalku nanti di tengah-tengah kalian akan muncul banyak pemimpin. Apa yang harus kita sikapi dari pemimpin kita? Rasulullah bersabda, "Man saddaqahu bikadzibihim." Barang siapa yang membenarkan perkataan dusta pemimpinnya, sudah jelas ini pemimpinnya berdusta di neraka. Wa'anahum ala zulmihim, dan menolak kebijakan zalimnya, sudah jelas kebijakan zalim itu bohong. Karena apa? Menyimpangkan segi jabatan dari dunia. Maka apa kata Rasulullah SAW? Warisan ini dia bukan umatku. Rasulullah SAW mengatakan warisan ini dia bukan umatku. Artinya Rasulullah tidak mengakui keimanan dan keislaman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepertinya kurang semangat, jadi kita ulangi lagi. Tapi saya dahulukan dengan pantun. Burung merpati, burung malam, selalu terlihat di kala pagi. Kalau ibu-ibu tidak menjawab salam, saya doakan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak-anak yang marah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai pada malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir bersama-sama di Masjid Hijr Ismail yang kita cintai ini dalam kegiatan safari dakwah bersama Al-Ustaz Rahmat Baikuni, yang alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Selawat berangkaikan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita, khataman nabiyyin sayyidul mursalin, Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga kita yang berhadir pada malam hari ini telah mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama sekali sama-sama kita muliakan dan kita hormati Al-Ustaz Rahmat Baikuni yang alhamdulillah tadi telah mendarat jam 4 dan ini adalah titik pertama beliau safari dakwah di Kota Medan. Beliau jauh-jauh hadir dari Bandung untuk berbagi ilmu dengan kita di sini, dan beliau biasa dikenal dan disapa dengan Ustaz Akhir Zaman karena kajian-kajian beliau pembahasan tentang akhir zaman. Namun tadi di mobil beliau katakan beliau sudah pensiun dari Ustaz Akhir Zaman, sekarang beliau sudah beralih profesi menjadi Ustaz Akhir Bulan. Kemudian yang sama-sama kita hormati pengurus Ketua BKM Masjid Hijr Ismail, Bapak Mujiono beserta seluruh staf dan jajaran, baik penasehat dan juga orang-orang tua yang ada di masjid ini, dan juga yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat yang berhadir pada malam hari ini, serta seluruh jamaah Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, adapun tertib acara kita pada malam hari ini yaitu yang pertama pembukaan oleh saya sendiri selaku protokol, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran nanti akan dibacakan oleh Saudara Bagus Setiawan, kemudian nanti ceramah agama yang langsung disampaikan oleh Al-Ustaz Rahmat Baikuni. Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka majelis kita pada malam hari ini dengan berserah diri kepada Allah dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Marilah kita masuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Bagus Setiawan. Kepada Saudara Bagus Setiawan, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir kayaknya ada 80 orang. Semua yang jawab salam saya cuma 18 orang. Saya doakan yang jawab salam saya masuk surga dengan besar. Makin sedikit, berarti permintaan masuk surga sedikit juga. Yang jawab salam saya doakan hidupnya berkah dunia akhirat. Yang jawab salam saya juga punya usaha ya Allah, lunaskan hutang-hutangnya. Hutangnya kencang ini ya, berarti banyak hutangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Matahari terbit dari barat, itulah tanda besar terjadinya hari kiamat. Supaya acara berjalan dengan penuh hikmat, jawablah salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam panas sama besar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Astagfirullahaladzim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Masyaallah. Wa ma tasyaa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim wa bi qawlihi ya'tadi al-muhtadin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra wa tazawwadu fa inna zadi taqwa wa taqwa wa qala ta'ala fi ayatin ukhra ittaqu an-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dhikrin rabbihim muhtadin illa istama'uhu wa hum yal'abun la yadhkurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha haqqa tuqatih an yuta'a'a wa yusara wa an yudhkara wa an yusa wa an yushkara wa an وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحات فستكون الفتن فكتيبين المسلم يصبح رجلا مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا المتمسك يومئذ في دينه كالقوم على الجنة هذا سبب قال صدق الله العظيم وصدق رسوله ونحو ذلك من الشيء. Puji-puji dan syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada maghrib hari ini, di kesempatan pertama saya kajian subuh safari dakwah di Kota Medan, Sumatera Utara, yang ke-29 kali. Provinsi yang paling banyak saya kunjungi di Sumatera ini, Sumatera Utara, sudah 29 kali. Dan ini adalah kajian pertama saya sejak tadi adalah di bandara jam 4 lebih. Jam 4 tadi sedang pada tamu saya sebelum sini sempat mampir dulu dan sebelum di rumah makan untuk saya bisa punya energi
dia kan bisa berbicara. Cuma sayang sekali kan, makannya cuma satu piring. Mungkin suaranya nggak begitu jelas ya. Suara saya jelas kok? Jelas. Wajah saya jelas kok? Terima kasih. Baik, maka saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi hari ini kalau sampaikan saya pada kajian pertama di Masjid Hijri Ismail, dan sekian banyak masjid yang saya kunjungi di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Di masjid inilah saya menemukan nama Masjid Hijri Ismail. Mungkin ada filosofinya pada ini. Mudah-mudahan yang hadir di masjid ini, aktif beribadah di masjid ini, bisa paling tidak setahun 3 atau 4 kali ke Hijri Ismail. Amin. Kalau ke Hijri Ismail berarti ke Ka'bah. Nanti umrah paling tidak daripada itu. Salawat dan salam semoga diberikan pada Rasulullah kita Rasulullah Muhammad SAW. Nabi dan Rasul yang diutus ke negara kita membawa banyak kebahagiaan. Bangga kita menjadi umat dulu. Kenapa kita harus bangga menjadi umat dulu? Banyak keutamaan Allah berikan kepada kita yang tidak Allah berikan kepada umat yang lain saja. Yang pertama, bisa kita melaksanakan amal ibadah. Apapun amal ibadah wajib yang kita tunaikan, itu pahalanya 10 kali lipat. Ibadah sholat, walaupun cuma 5 kali kita lakukan, itu dicatatkan 50 kali. Jadi ketika Allah mewajibkan ibadah sholat pada peristiwa Isra-nya, itu dilakukan bagus, dicatatnya 50 kali sehari semalam. Namun Allah paham, umat akhir zaman ini sibuk-sibuk kerja. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas, asal keempat atau ke-7. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas, asal ke-7. Sibuk gitu. Maka Allah dinyatakan dari 50 menjadi 5 kali. Ya, tapi pahalanya tetap 50 kali tidak berubah. Ya Habibi, ya Muhammad, ini idza qadaitu syai'an fil mahfuz la mubayyana. Wahai Muhammad, wahai kekasih, jika aku sudah menetapkan satu urusan di lauh mahfuz, tidak mungkin aku merubahnya. Sesungguhnya bagimu, kalau cuma 5 kali kau lakukan, dicatatnya 50. Alhamdulillah, kita tadi dicatat 10 kali sholat, walaupun cuma sekali sholat. Yang kedua, ibadah saum. Ibadah saum kita juga sama, dibalas 10 kali lipat. Ada hadisnya kan? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban summa sita min Syawal faka'annama yasumul dahra. Ayat. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan sebulan penuh, bersambung dengan 6 hari di bulan Syawal sama dengan saum 1 tahun. Kok bisa 1 bulan tambah 6 hari jadi 1 tahun? Baik, sebulan kemarin Ramadan kita saum berapa hari? Tahun kemarin 30 hari kan? Ditambah 6 hari di bulan Syawal jadi 30. Nah, kali 10, 360. 1 tahun berapa hari? 360. Nah, yang membuat kita bangga menjadi umat Rasulullah SAW, pahala 2 di akhirat. 1, ahli surga paling banyak itu umat Nabi Muhammad SAW. 2/3 surga sudah dibuki oleh umat Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diantaranya ada seperempat sok paling tidak adalah jamaah Masjid Hijri Ismail. Amin. Jamaah mau masuk surga? Yang jawab sedikit. Berarti yang kemungkinan masuk surga sedikit gitu. Ibu-ibu mau masuk surga? Kok gak ada jawabannya bu? Ya, mau langsung mau mampu di neraka bu? Punya apa bu? Mau masuk surga langsung bu? Baik. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kam adadu ahli jannah? Berapa jumlah penghuni surga itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW tidak menyebutkan di surga ada sekian orang tidak. Tapi Rasulullah menyebutkan rasio ini. Ketika di neraka ada 1000 orang, di surga baru 1 orang. Jadi kalau penduduk Indonesia ini ada 265 juta jiwa,
Berarti yang berpeluang masuk surga 265.000 orang saja. Ini berdasarkan rasio. Di masjid ini ada 1.000 orang? Nggak ada. Berarti nggak semua orang pun yang berpeluang masuk surga. Pantas jawabannya sedikit tadi. Banyak yang pesimis. Jamaah. Ini sekali. Jamaah. Oi, jamaah. Saya bukan Ustaz Maulana. Rasulullah bersabda, inna fil jannati ishruna wa bi'asafin. Sesungguhnya di surga ada 120 orang. Maksud saya 120 saf. Dari 120 baris, walaupun minha tamanun as-safin. 80 saf itu sudah dibuki Rasulullah untuk umatnya. Allah. Mayoritas penghuni surga adalah umat Rasulullah. Kenapa demikian? Karena umat Rasulullah paling banyak juga. Sekarang saja ada 7 miliar orang manusia di dunia. Ditambah dengan nenek moyang kita, ditambah dengan para sahabat terus selama 1444 tahun lebih, ditambah 13 tahun Hijriah. Ya bisa. Berarti banyak sekali jumlah umat Rasulullah. Dan juga membuat kita bangga sebagai umat Rasulullah SAW adalah kita tidak akan disiksa di akhirat kelak. Alhamdulillah. Rasulullah bersabda, ummati hadhihi ummatun marhumatun. Umat ini adalah umat yang Allah rahmati, laisa laha iqabatun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Pantas ibu kita juga pengen masuk surga langsung, karena yakin tidak akan disiksa. Betul. Kita semangat bukunya. Sudah pada makan, Bu? Mungkin sayangnya kurang banyak, jadi ibu gak semangat gitu ya. Nasib jadi orang yang terburuk. Bu, jadi masuk surganya, Bu? Baik. Ibu dan Rasulullah, dalam perjalanan kita nanti di akhirat ada 7 hari setidaknya yang akan kita lalui sampai nanti di padang mahsyar. 7 hari ini saya ambil dari Quran dan hadis. Ya. Namun sebelum saya membahas, saya sabar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Badan Pembangunan Masjid Biji Ismail bersama jajaran Pak Mujawa. Kita berkorban proses saya selalu berkeluarga. Pengesahan wali yang saya berikan Allah, para sesepuh, para tokoh, para ulama, asatidz dan asatidzah yang sama-sama hadir pada kesempatan kali ini. Yang besar, yang kecil tidak bisa saya sebut nama, yang besar tidak bisa saya sebut gelar. Para minyak mana, para dato yang sama-sama hadir di dalam Allah, jamaah kaum muslimin, jamaah masjid dan pikir Biji Ismail dan Allah. Ada 7 hari yang akan kita lalui setidaknya setelah kita meninggal dunia. Yang pertama, kita akan mengalami hari yang sangat menakutkan, yang besar, hari kiamat. Bagi mereka yang meninggal sekarang sebelum kiamat kubra terjadi, dia sudah mengalami kiamat. Maka qabla sa'at qabla sa'at. Maka qabla kiamat qabla sa'at. Barang siapa yang mati sebelum kiamat, dia sudah mengalami hari kiamat. Nah, setelah hari kiamat terjadi, kita akan disimpan di alam barzakh, alam yang terletak antara yaumul sa'ah dan yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Setelah yaumul barzakh kita lalui semua, maka diturunkan trompet yang ketiga, yaumul ba'ats, nafkhatul ba'tsi, tiupan kebangkitan. Maka semua manusia akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat tanpa pakaian. Kahayatul mauti, seperti kondisi kematian. Ada yang mati ketika sujud, maka dibangkitkan di bawah nanti dalam keadaan sujud. Ada yang mati sedang main bola, ada bangkit jawabannya di sini. Ketika dia mati sedang main bola, nanti dia akan mati bangun, dia berbahas, dia jatuh bola, walaupun bolanya tidak. Dia bisa berjawab ketika
yang main bola tidak akan disambut nyawanya. Nanti kita bahas tentang cara Allah mencapai kita. Untuk bahas materi perjalanan kampung akhirat ini saya 3 pertemuan berperan. 1 pertemuan berjalan. Saya bersudah bahkan kita bahas dari tanda-tanda kiamat. Mungkin 4-5 pertemuan. Butuh 10 jam. Allah di sini kita hanya sebentar lagi sudah selesai. Rasa berkomunikasi dengan itu. Nah, itu. Apa yang tadi kita lihat jika memang betul dia dicabut nyawanya, ini membuktikan kebenaran hadis Rasulullah SAW. Dan akhir ada syait, maka lain. Barang siapa yang hidup dalam satu kondisi selalu begitu setiap hari yang dilakukan itu profesi, maka kemungkinan besar dalam kondisi itu nanti dia mati. Pilot meninggal ketika pesawat jatuh karena profesinya sehari-hari sebagai pilot. Sopir angkot tabrakan, nelayan tenggelam, yang main judi mati ketika main judi, yang mabuk mati ketika mabuk, ahli zina mati ketika berzina. Saya simpan semua. Mudah-mudahan kita meninggal Rasulullah. Kalau ahli pengajian kayak gini berarti meninggal ketika pengajian. Takut gak mau ngaji. Jadi jangan kelelapan kuliah dari ngaji bersama kali udah gak apa-apa lagi baru-baru di dalam belasan jamaah ya. Dan nanti orang yang kayak gini bangun kata Rasulullah kullu nasi yub'atsu yawmal ba'tsi kahayat al-maut. Setiap manusia akan dibangkitkan di padang mahsyar menurut kondisi kematiannya yaumul ba'ts. Setelah yaumul ba'ts kita masuk kepada jadi semua manusia dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan tadi, lalu dikirimkan ke hari yang ketiga yaumul mahsyar. Hari dirinya manusia di padang mahsyar bersama semua manusia jin baru saja dikirim. Bagaimana kondisi kita nanti dibangkitkan di padang mahsyar dan dikumpulkan di padang mahsyar? Pertama, kufatan tanpa alas kaki. Sebanyak apapun alas kaki di rumah, hanya tidak ada satu pun yang sampai mereknya tidak sampai pada masa kita semua sama satu merek nanti asalnya. Apa bapak ibu? Bukan Medan Man, bukan Nicker Man, bukan Bata, bukan Didi, bukan Bagi Bes, tapi Jeker Man, Jeker Man. Tahu Jeker? Kemudian telanjang ulangan telanjang belakang memakai. Sedangkan demikian sini yang saya tersebut. Ya Rasulullah, akan menjadi libas betul ya Rasulullah tanpa pakaian aja. Itu libas.
Tidak, ya Rasulullah, jauhnya saya Rasulullah apa? Ya Rasulullah, laki-laki sama perempuan saling melihat satu sama lain. Itu besar apa punya kamu? Apakah begitu tidak? Apakah Rasulullah SAW? Ya Aisyah, aku lah yang mainin asyad min ayahumahum dalik. Wahai Aisyah, perkara pada saat itu dahsyat luar biasa. Manusia tidak akan seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah mau sholat Isya. Saya baru mulai ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut nanti setelah sholat Isya berjamaah. Kita akan bahas beberapa hal yang menyelamatkan kita dari siksa kubur atau dari siksa neraka. Bahkan menggugurkan dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Apa itu? Nantikan pembahasannya setelah sholat Isya berjamaah. Maka nanti jadi kemana-mana tetap di dalam masjid. Jadi yes, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kita bahas tentang hari yang ketiga, Yaumul Mahsyar. Hari didirinya manusia pada hari Mahsyar tadi dalam kondisi bagaimana? Yang besar dari sebagai bahasa itu alam bangsa, sebelum kejadian waktu Qabri, dan Nyemak waktu Qabri, Yaumul Ba'as, dan Yaumul Mahsyar. Di hari ini kata Rasulullah SAW, manusia akan diberi 50 tahun. Bisyarun nasi fitnah syahidi 50 al-fashar 50 al-fasar Kufatan wawatan kudah Kepada tanpa alas kaki orang dia bulan, kemudian juga tidak dihitam dan bersusulan. Manusia nanti ada bersusulan sampai kedua mata. Mungkin membayar bulan ayat tadi dalam badan atau juga sampai ke pusat di pemilu menjawab ijabah di antara mereka ada yang kebetulan yang memberikannya sendiri. Namun di hari ini ada 7 golongan yang dilindungi Allah, yang dimana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama orang yang pemimpin yang hadir, imamun adilun. Yang kedua asyabun asal ibadatillah, seorang pemuda yang hidupnya habis untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga seorang lelaki yang terikat hatinya dengan masjid. Wajib kita akan dulu di masjid. Dan yang keempat orang-orang yang saling mencintai karena Allah dan juga berpisah karena Allah. Ya, dimana keduanya berkumpul karena Allah berpisah. Kemudian yang kelima seorang laki-laki atau seorang perempuan yang biasa diajak berzina. Mereka atau dia mengatakan ini Allah. Aku takut kepada Allah. Lalu dia menolak. Yang keenam seseorang yang bersedekah sementara tangan kanan yang bersedekah tangan kirinya tidak tahu. Dan yang terakhir adalah seseorang yang mengingat Allah kalau dia meneteskan air mata karena takutnya kepada Allah di tengah malam atau di saat sendiri. Bagaimana maka sebelum buka itu mulai kita jalan terakhir mata. Kira orang kita yang selalu kuat, walakin Allah terkembali ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang wala dzalika. Baik yang sama dengan surga dari Allah, Allah bersih. Ijazah yang bersama dan masalah tidak sesuai dengan Allah pada sesuatu orang sakit dan dari Allah. Apalagi pemerintah setempat tidak kurang, kecil dan sebagainya. Jadi hadirin kaum muslimin sekalian. Tadi kita sudah bahas tentang hari yang ketiga, Yaumul Mahsyar. Hari didirinya manusia pada hari Mahsyar tadi dalam kondisi bagaimana? Yang besar dari sebagai bahasa itu alam bangsa, sebelum kejadian waktu Qabri, dan Nyemak waktu Qabri, Yaumul Ba'as, dan Yaumul Mahsyar. Di hari ini kata Rasulullah SAW, manusia akan diberi 50 tahun. Bisyarun nasi fitnah syahidi 50 al-fashar 50 al-fasar Kufatan wawatan kudah pada tanpa alas kaki orang dia bulan, kemudian juga tidak dihitam dan bersusulan. Manusia nanti ada bersusulan sampai kedua mata. Mungkin membayar bulan ayat tadi dalam badan atau juga sampai ke pusat pemilu menjawab ijabah di antara mereka ada yang kebetulan yang memberikannya sendiri. Namun di hari ini ada 7 golongan yang dilindungi Allah, yang dimana tidak ada naungan kecuali naungannya.
Yang pertama, orang yang pemimpin yang hadir, imamun adil. Yang kedua, asyarul asati ibadatillah, seorang pemuda yang hidupnya habis untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seorang lelaki yang terikat hatinya dengan masjid. Rajulun yata'aqqad bil masjid. Dan yang keempat, orang-orang yang saling mencintai karena Allah dan juga berpisah karena Allah. Ya, di mana keduanya berkumpul karena Allah berpisah. Kemudian yang kelima, seorang laki-laki atau seorang perempuan yang biasa diajak berzina, mereka atau dia mengatakan ini aku takut kepada Allah, lalu dia menolak. Yang keenam, seseorang yang bersedekah sementara tangan kanan yang bersedekah, tangan kirinya tidak terlalu. Dan yang terakhir adalah seseorang yang mengingat Allah lalu dia meneteskan air mata karena takutnya kepada Allah di tengah malam atau di saat sendiri. Bapak Ibu dan Saudara Taala, kemudian di pada masyarakat inilah kita akan mendapati berbagai macam teladan. Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil masyari kulli nabiyyin wa rasulin qawlun fil masyar." Ada di sama biasa. Dan ada teladan Rasulullah SAW, qawlun Muhammad SAW. Dan alhamdulillah kabar gembira, Rasulullah SAW mengatakan, "Ana qara'tukum ala qaul." Aku akan menuntun kalian menuju telagaku nanti di padang masyar. Wa innakum satalinduna, dan sungguh kalian akan sampai ke telaga. Wa man balagha syaribatinhu, dan barang siapa yang sampai di telagaku maka dia pasti meminumnya. Wa man syariba minhu, dan barang siapa yang meminumnya, walau zamatan minal ma', walaupun hanya seteguk saja, la yasma'u ba'da hatta yadkhul jannah. Tidak akan haus selamanya yang sampai masuk ke dalam surga. Dan ini nanti di telaga. Alhamdulillah Rasulullah sampaikan kita semua akan sampai di telaga. Di telaga inilah Abu Zar akan ini Rasulullah. Nanti dia harapkan dia apakah bisa bertemu dengan Anda. Anda bisa bertemu. Kalian bisa bertemu dengan aku, ya Rasulullah. Di mana ya Rasulullah pada masyarakat bisa bertemu dengan kami, bisa bertemu dengan Anda. Carilah aku di titian sirat. Baiklah tadi juga. Ya, dia makan ini dan ta'id bik ya Rasulullah. Jika kami tidak bertemu dengan Anda di titian sirat, di mana kami bisa bertemu dengan Anda? Fi haudi, di telaga nanti kalian akan bertemu dengan aku. Ada satu hadis Bapak Ibu yang terkait dengan padang masyar ini, dan ini saya agak berat menyampaikannya. Karena hadis ini memang berat saya sampaikan. Tapi ini hadis Bapak Ibu, bukan pemahaman. Boleh disampaikan atau tidak Bapak Ibu? Jamaah boleh disampaikan. Bapak Ibu, di saat kita didiri di padang masyar selama 50.000 tahun, kehausan, kepanasan, ketakutan, Allah tetapkan kita bisa bertemu dengan Rasulullah di sini. Maka beruntung kita bisa bertemu di sini. Siapapun yang berhasil meminum telaga ini, betapapun hanya seteguk, Rasulullah jamin dia masuk surga. Bukan hanya tidak harus sampai masuk surga, tapi dia akan dijamin masuk surga. Bukan hanya tidak harus saja. Nah, namun hari ini kita diuji dengan satu kondisi di mana kondisi jika kita salah dalam ujian ini, gagal kita dalam ujian ini, kita bisa kehilangan kesempatan untuk minum bersama Rasulullah di telaga ini. Mohon maaf, ini saya sampaikan hadisnya saja. Boleh jawab? Nah, Rasulullah bersabda, ini ujian bagi kita semua, ujian kepemimpinan. Rasulullah bersabda, "Ala innahu satakunu ba'dullah." Ingatlah, seperti aku nanti akan banyak para pemimpin di tengah-tengah kalian. Sudah banyak nanti bermunculan pemimpin-pemimpin di tengah-tengah umat Islam. Ya, bisa Bapak Ibu lihat, baligonya sudah berdiri di mana-mana, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna orange, ada berwarna orange. Baik,
sesungguhnya sepeninggalku nanti di tengah-tengah kalian akan muncul banyak pemimpin. Apa yang harus kita sikapi dari pemimpin kita? Rasulullah bersabda, "Man saddaqahum bikadzibihim." Barang siapa yang membenarkan perkataan dusta pemimpinnya, sudah jelas ini pemimpinnya berdusta di neraka. Wa'anahum ala zulmihim, dan menolak kebijakan zalimnya, sudah jelas kebijakan zalim itu bohong. Karena apa? Menyimpangkan segi jabatan dari dunia. Maka apa kata Rasulullah SAW? Walisa mimpi, dia bukan umatku. Rasulullah SAW katakan walisa mimpi, dia bukan umatku. Artinya Rasulullah tidak mengakui keimanan dan keislaman. Walastu minhu, dan aku bukan bagian darinya. Rasulullah SAW berlepas diri dari dia, tidak akan menjaminnya dengan syafaatnya. Kepada Rasulullah yang terakhir, walisa biwaradin alayhi al-haud, dan dia tidak akan pernah sampai di telaga ini. Alhamdulillah. Jika nanti Rasulullah mengusir kita dari telaga ini, adakah pemimpin yang kita bela bisa-bisa yang membela kita, menyelamatkan kita? Maka hati-hati dalam menyikapi kepemimpin tidak ahli zaman. Baik Bapak Ibu yang bersahabat, ini pada masyarakat. Setelah itu manusia masuk ke hari yang kelima, yaumul hisab, hari disidang semua amal perbuatannya di dunia. Ada satu cerita menarik ketika berbicara tentang yaumul hisab. Kembali semua bercerita. Ba'da yuhasabu ar-rajul min a'malihi atau ala a'malihi di dunia. فوجد في وزن أن خيرها من عمل أصغر من شر. Didapatilah kebaikannya lebih berat dari keburukan. Maka malaikat mengatakan, "Tubaraka ya fulan, inna khairaka asghar min syarrik." Berbahagialah ya fulan, amal baikmu lebih berat daripada amal buruk. Rupa anta min ahli jannah, sepertinya engkau adalah ahli surga. Oh, senang banget. Dikatakan sudah lama saya melanjutkan perjalanan jauh susah payah panas haus sampai dia menghisap dan mendebarkan bagaimana nanti amal perbuatan dihisap ketika ditimbang, ternyata kebaikannya lebih berat dari keburukan. Nyaris sedikit keburukannya. Sampai-sampai malaikat itu mengatakan, berbahagialah kau wahai fulan, amal baikmu lebih banyak daripada amal buruk. Kau pasti ahli surga. Syukur kepada hal masalah jannah. Mari aku perlihatkan kepada surga. Ketika dia berjalan dituntun untuk melihat bagaimana surganya, Allah berfirman, "Ya malaikati, arji'u ila makanihi." Hei malaikat, kembalikan dia ke tempat semula. Kembalikan dia ke tempat di mana dia ditimbang dan dihisab amal perbuatannya. Setelah dihisab, Bapak Ibu, diterima catatan amal kita baru ditimbang. Setelah selesai ditimbang kebaikan dan keburukannya, ternyata ada yang belum selesai juga, walaupun sudah jelas kebaikannya lebih berat daripada keburukannya. Habis semua amal baiknya dari dunia, yang tersisa hanya satu. Sementara orang yang bisa dirinya masih nanti banyak untuk mengadukan keburukan. Bingung pada kerja Rabbi, yabqa min khairi amalih. Baik daripada tersisa satu kebaikan amal ibadahnya. Sementara orang yang dia sakiti banyak nanti, ya Allah, apa yang harus aku lakukan kepada dia? Sebetulnya Allah Maha Tahu. Tidak perlu Allah bertanya. Tapi karena ini Allah ingin saksikan di hadapan manusia, Allah bertanya, seolah-olah Allah tidak. Pahlawan apa untuk malaikat itu? Kira-kira yang tersisa apa mungkin? Pahala hajinya habis, pahala umrohnya habis, pahala sedekahnya habis, zakatnya habis, digunakan untuk membalas keburukan dan dosa kepada orang lain. Orang lain tersisa pahala saumnya, pahala saum.
bagiannya untukku dan aku yang langsung membalasnya. Itu apa yang harus aku bagikan ya Allah? Kalau pahala saum ini saja pun sudah tidak bisa sudah kau larang untuk kita bagi pada mereka. Ambil saja keburukan dosa-dosa orang yang dia sakiti, berikan kepada dia. Bapak Ibu, dosa orang yang dia sakiti semuanya yang tersisa dia berikan kepadanya. Jadi numpuk dosanya berbanding terbalik. Dosanya yang paling banyak, amal ibadahnya juga tersisa dan paling besar. Maka dimasukkanlah dia ke dalam neraka. Jamaah. Bu. Oh ini Bu. Jadi Bu masuk surganya Bu. Belum selesai Bu masuknya. Lanjut Bu. Jamaah lanjut. Dan Bapak Ibu, Allah mudah memaafkan, tapi manusia tidak mudah memaafkan semua. Ya, hati-hati di dalam hubungan yang sesama manusia. Jamaah yang dirahmati Allah, setelah hari Yaumul Mizan, hari yang kelima, masuklah kita hari yang ke-6. Hari yang ke-6 adalah Yaumul Jazaa, hari pembalasan. Di hari inilah setiap manusia akan melewati titian sirat, satu jembatan yang menghubungkan ujung pada masyarakat dengan tepi halaman surga, melintas di atas 7 komplek neraka. Maka ingat, setiap manusia nanti akan bermacam-macam melewati jembatan ini. Sekali lagi, di bawah jembatan ini ada 7 tingkatan neraka. Ada neraka yang Allah sediakan bagi orang yang lalai sholatnya. Ada neraka sabar, neraka yang Allah sisakan bagi orang yang muslim tapi tidak sholat. Masalahkum fi sabar, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum minal muslimin. Kami tidak termasuk orang-orang yang sholat ketika di dunia dan kami tidak mau berbagi kepada orang yang membutuhkan. Di bawah neraka sabar ada Hawiyah, ada Butamah, ada Sa'id dan Jahannam. Begitu macam-macam nanti manusia melewati titian sirat. Rasulullah sabdakan, wa minhum man yamur 'alaika al-hadd kalam basar. Di antara manusia yang melintas dari titian sirat ini seperti satu kedipan mata. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah sebutkan seperti sekedipan. Abu Bakar hadir, satu kedip sudah ada di sini. Luar biasa. Aukar Barki atau seperti petir. Umar bin Khattab seperti petir. Umar bin Khattab hadir seperti petir. Aukar mobil disangkut, aukar mobil disangkut atau seperti naik kuda balap. Kedengar sampai hadir. Aukar mobil jemaah atau seperti naik kuda. Yang namanya kuda cepat apa lambat Bapak? Cepat apa lambat? Lambat ya Bapak. Masih jauh di bawah neraka panas sekali tanpa sampai. Ayam syadar Anda atau jalan kayu, tapi dia sampai. Belum dia menginjakkan kaki di jembatannya, dia sudah dilempar ke neraka. Ada yang di tengah terjatuh, ada yang sudah sampai di ujung Rasul. Ayo cepat-cepat, tiba-tiba ada sebuah tangan menyambarnya, dilemparkan ke dalam neraka. Cerit-cerit. Ya Rabbi, mana hanya kita bayar wabena min alaji. Ya Allah, kenapa kau tenggelamkan dia? Dia adalah umatku. Arifu wa ya'rifuni, aku kenal dia dan dia pun mengenal aku, ya Allah. Sebutkan kata Rasulullah. Kata Allah. Tapi lewat perkataan malaikat. Ya malaikat ini, wahai malaikat, orang itu adalah orang yang telah mengganti sunnahku. Dia mau mengamalkan apapun tapi seenaknya dia tidak mau mengikuti dan tidak mau mempelajari sunnah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ketika seseorang terjauh dari jembatan tadi, berapa lama dia sampai ke dasar neraka? 76 tahun berlayar-layar. Tidak dapat dibayangkan, dia hancur, mati, hidup kembali, bakar, hancur, mati, hidup kembali. Layar untuk dihasilkan. Seperti dalam gambaran orang yang terjatuh ke dalam neraka. Ini hanya ibarat saja.
sampai ke dasar neraka. Nauzubillahi. Berapa juta kali dia harus terbakar, menjerit-jerit dia panggil orang tuanya, ayah, ibunya, semua orang, bahkan biayanya juga dia sebut, bahkan amal perbuatannya dia sebut. Tidak ada yang menyelamatkan dia sampai dia masuk ke dalam neraka. Ketika api neraka sudah menyentuh perutnya, tiba-tiba ada sebuah tangan menyambarnya. Tarik dia, ditarik terus dibawa terbang jauh. Ketika dibawa terbang jauh dia mengatakan, "Mana anda? Di mana ta'akharta? Di mana ta'akharta bi'inqazi? Mana anda? Siapa kau? Kenapa kau terlambat menyelamatkan aku? Lihat, kedua sebelah tubuhku sudah hangus dibakar neraka. Engkau baru menyelamatkan aku. Kemana saja ketika aku panggil-panggil?" Apa jawaban orangnya? Aku adalah sesuatu. Aku adalah sesuatu ketika di dunia. Aku terlambat menyelamatkan engkau karena kau suka terlambat ketika sholat di masjid. Aku terlambat menyelamatkan kau karena kau melarikan aku. Kau di ujung waktu melaksanakan aku. Maka sekarang aku lari dalam menyelamatkan engkau. Amin. Jamaah. Bu, jadi masuk surganya, Bu? Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka, Bu? Mau langsung. Kenapa, Bu? Mau masuk surga langsung, Bu? Bu, ada satu tiket bagi ibu-ibu, seorang istri, ini bisa masuk surga VVIP langsung tanpa hijab, tanpa ihsan. Mau, Bu? Mau tiket itu? Yang jawab sedikit, tapi mau sedikit. Bu, mau tiket itu, Bu? Kalau saya sebutkan mau diamankan, Pak Negeri ibunya diamankan. Ketika manusia ribuan tahun ngantri untuk dihisab, tiba-tiba ada sekelompok orang yang selamat buai begitu. Dia mau masuk ke surga begitu saja, orang ribuan tahun ngantri, mereka langsung mau nyelek saja begitu saja. Halang oleh orang mereka. Jawab kefatum, ini yang antum kasihun. Berarti kalian mau kemana kalian pergi? Anda jadi benar jannah. Kami mau masuk surga. Kami mau masuk surga begitu saja tanpa hisab. Lihat orang-orang di hisab ribuan tahun. Kalian mau masuk begitu saja. Baca itu di dinding. Tidak boleh nyelek di bawah antri. Balik lagi sana. Tidak mau. Lah ya balik lagi. Tidak mau ya balik. Kenapa? Kenapa untuk memang kalian siapa mau masuk surga tanpa hisab? Ini aman kalian dah. Kemudian Bu, kalau ditanya gitu ibu jawab. Apa jawab mereka? Fima kuntum. Emang kalian siapa mau masuk surga tanpa hisab? Apa kata mereka? Ya malaikat Allah. Nahnu sabirun. Wahai malaikat Allah, kami adalah orang-orang yang bersabar. Gampang kalian ngomong sabar. Pak sabirin aja belum tentu sabar. Ada tersendiri di sini? Tidak ada. Oh aman berarti ya? Aman. Ini sekedar ceramah. Jangan tersinggung. Di masa belum kita, memang sabar kalian macam apa? Sampai kalian mau masuk surga tanpa hisab. Apa jawaban mereka? Mantap mereka menjawabnya. Fathabatallahu qulubahum bil qawli tsabit. Allah memantapkan hati mereka dengan perkataan yang mantap. Ya malaikat Allah, nahnu sabiruna fi ta'atillah, fi mamshatina wa fi makrahina, la nanqusu ta'atan ila Allah azza wa jalla. Hai malaikat, kami adalah orang-orang yang bersabar kepada Allah. Senang kami taat, susah pun kami taat. Kami tidak mengurangi ketaatan kami kepada Allah. Walau sabiruna maksiatillah, dan kami adalah orang-orang yang menahan diri dari memaksiat Allah. Sesusah apapun hidup kami tidak mau mengurangi ketaatan, tidak mau melakukan maksiat kepada Allah. Korupsi pun kami tidak mau, dengan susah seperti itu. Sabar. Hawa sabruna, itulah sabar kami wahai malaikat. Gimana? Boleh kami masuk surga? Apa kata malaikat? Idzan antum kama qultum. Kalau begitu benarlah kalian ahli surga, orang-orang yang bersabar. Absuhut tariq, lapangkan jalan untuk mereka. Silakan
hasanat jannatakum, jannatikum, carilah surga kalian. Subhanallah. Jadi orang yang masuk surga terbaik adalah orang yang bersabar, senang susah, sabar dalam ketaatan, susah senang sabar dalam menahan diri dari maksiat. Jadi apa Bu? Tinggal masuk surga terbaik Bu? Siap sabar Bu. Susah senang siap sabar. Sesulit apapun hidup itu siap sabar. Kalau bapaknya kawin lagi siap sabar. Bu, kalau bapaknya kawin lagi siap sabar Bu. Sabar. Oh, pikiran itu apa Bu? Pak, jadi bapak yang harus bersabar. Tidak ibu. Pak, kalau satu itu bukan istri, bagus Pak. Dua itu tidak beristri. Betul. Kalau satu suara, dua itu tiga. Jadi disebut istri kalau itu ibu tahu. Betul, tiga Bu. Tiga apa satu Bu? Oh tiga, kenapa tiga? Ibu istri siapa? Senang banget punya istri ibu. Coba. Jadi gimana Bu? Boleh tiga apa satu Bu? Oh, satu aja kan Bu. Satu lah ya. Satu di Medan, satu di Bandung, satu di Aceh, satu di Baik, Allah SWT. Jadi Bapak Ibu Allah, kalau orang banyak dosa, kalau orang banyak salah, ahli maksiat, tempatnya surga atau neraka? Neraka, pasti. Tapi orang-orang yang berbuat baik banyak pahalanya, nyaris tidak punya dosa, tapi pada akhirnya dia masuk neraka karena dia buruk dalam bermuamalah dengan sesama manusia. Sekarang terbalik, ada orang banyak dosa, ahli maksiat, tapi dia ahli surga. Ini kisah nyata. Terjadi beberapa hari sebelum Ramadan di Mekah. Mau dengar Robert? Pernah mendengar kisah ini? Belum? Baik, kisah nyata. Seorang syekh cerita pada kami. Belakangan kalau tidak salah pernah viral di Instagram ceritanya. Mungkin Bapak Ibu juga ada pernah mendengar. Mohon maaf saya kembali. Jadi beberapa hari sebelum Ramadan terjadi, sebelum masuk bulan Ramadan, bulan Sya'ban. Di pertengahan bulan Sya'ban ada seorang syekh yang terkenal di Maroko. Maroko itu adalah negara Islam Afrika. Afrika itu maksud saya Afrika Utara, gitu. Afrika Barat. Dia negara barat Maghrib Maroko. Yang kemarin sampai ke babak semifinal ya. Saya kecewa, dia dicurangi sama wasit. Sudah dipilih siapa yang harus menang? Argentina yang harus menang ya. Padahal itu sudah dijatuhkan di kotak penalti, kok tidak penalti. Sudah dipesan Argentina yang harus menang. Kecewa saya. Itu jadi bahasa orang. Dan di Maroko ini ada seorang ulama ternama, ulama termasyhur, luar biasa kedalaman ilmunya. Beliau mimpi ketemu Rasulullah SAW. Sudah biasa dia mimpi ketemu Rasulullah, tapi mimpi yang ini aneh. Di bulan Sya'ban yang lalu Rasulullah hadir dalam mimpi. Bapak Ibu, mimpi ketemu Rasulullah adalah nyata. Rasulullah tidak bisa digambarkan oleh syaitan. Maka kalau mimpi ketemu Rasulullah itu langsung. Man ra'ani fi manami faqad ra'ani bihaqqin fa inna asy-syaitana la yatamassalu bi wadhil manam. Barang siapa yang mimpi bertemu dengan aku, itulah aku yang sesungguhnya. Sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai aku walaupun dalam mimpi. Orang ini, syekh ini mimpi ketemu Rasulullah SAW. Rasulullah hadir dalam mimpinya dan bersabda, Ya fulan, ati fulanan ibna fulanin ibni fulanin wa basyirhu bi annahu min ahlil jannah. Wahai fulan, datangilah si fulan, datangilah si ahli B.C. Bapak Ibu, Rasulullah perintahkan datangilah si A bin B bin C. Disebutkan 3 nama, walaupun sama. Ini subhanallah.
sempurna mimpinya, betapa bersihnya. Disebut 3 nama berarti tidak akan ketukar walaupun banyak nama yang sama. Datanglah si A, B, C dan berikan kabar gembira kepadanya, dia masuk surga. Malam pertama mimpi itu Syekh ini tidak mengamalkan karena baru sekali mimpi, itu mungkin hanya mimpi semalam. Malam berikutnya lagi 3 malam berturut-turut dia mimpi yang sama. Oh, berarti ini perintah dari Allah. Dengan mantap Syekh berangkat dari Maroko sampai di Mekah, dia melaksanakan ibadah umrah. Lalu kemudian dia ke Madinah, dia mengunjungi berziarah kepada makam Rasulullah SAW, ke rumah Rasulullah SAW di Raudhah. Dia melaksanakan itu, kemudian baru dia telepon ke teman-teman yang ada di Mekah. Assalamualaikum ya Syekh, Rumah ma'arudun man hada, aina fulani hada yasman. Barangkali anda tahu fulan ini siapa dan di mana tinggalnya. Namanya A bin B bin C. Oh, dari namanya dia di kabilah Arab. Ya. Barangkali dia tinggal di kabilah Arab, datangilah ke sana, mungkin orang-orang kenal. Carilah di mana di Mekah ini. Subhanallah, ketemu untuk kampungnya. Ketemu kampungnya, RT-nya, ketemu RT-nya. Nah, ditanyakan sama tetangganya. Oh, sama itu Bapak. Ada bulannya. Ada buaya seperti. Di mana kan berarti barangkali ada tempat. Jadi kan di sebelah jurusan apa? Bapak terus maju, sebelah kiri ada rumahnya yang ada tanda ini. Sebentar, Tuhan kayaknya orang mulia, Tuhan kayaknya orang terhormat. Ngapain Tuhan cari orang seperti dia, Tuhan? Dia preman, Tuhan, belum pensiun. Kalau preman udah pensiun biasanya di masjid. Itu masih komplek di terminal, masih komplek di stasiun, belum pensiun. Dia ahli dosa, dia ahli maksiat, kenapa Tuhan mau berkunjung ke rumahnya? Dan sang Syekh mimpinya mengatakan Rasulullah SAW kalau dia ahli surga, orang-orang mengenalnya, dia ahli neraka, tukang maksiat, ahli dosa, preman. Ini mohon maaf, istilah preman terkadang diartikan negatif. Padahal tidak semua. Preman itu ada yang positif juga. Ramadan nanti kita preman semua, Bapak Ibu. Premakan. Betul? Coba. Mana yang suaranya ini? Kayaknya udah pada lapar zaman ya. Seperti saya. Datang lagi kepada tetangga yang satunya lagi, dikatakan dia orang pendosa, ahli maksiat. Semua tetangganya yang ditanya berkata yang sama. Ahli neraka, balik lagi dia. Apa manfaatnya dari orang seperti dia? Apa dia punya menyakiti Anda? Apa dia punya hutang sama Anda? Enggak. Kalau tidak akan mencari, nanti dapat. Diketuk pintu rumahnya, dibuka sama dia. Assalamualaikum. Kemudian Rasulullah saat kali nanti ini, bolehkah saya bertemu kepada Anda? Ya sekitar beberapa saat saja. Mana Anda ya Fulan? Mana Anda ya Syekh? Siapa Anda Syekh? Kenapa Anda berkunjung ke rumah saya? Silakan dulu. Ada perlu apa Tuhan? Ya dari perawakan juga. Dia tidak ada. Saya itu orang jauh capek datang, dia malah langsung nanya dulu. Tapi belum kembali dulu saya dulu. Ada apa Tuhan? Kenapa Anda cari saya? Saya Fulan bin Fulan, saya datang dari Maroko. Tolong jawab pertanyaan saya. Tolong, ini adalah kebaikan untuk saya dan kebaikan untukmu. Barangkali kau mau melakukan. Kenapa Tuhan? Jawab saja pertanyaan saya dengan jujur. Anda siapa? Anda tidak saya kenal. Anda bertamu ke rumah saya. Tanya pun mau minta pertanyaan kepada saya, kalau dijawab dengan baik. Bingung saya. Tolong jawab dulu, jangan dulu pertanyaan. Anta Fulan, ibnu Fulan, ibnu Fulan. Apakah kau bernama Fulan bin Fulan bin Fulan? Kaget. Dari mana Anda tahu nama saya? Anda sebut nama ayah dan kakek saya. Kok Anda tahu? Anda siapa? Saya sudah katakan nama saya Fulan bin Fulan. Saya dari Maroko. Sengaja demi Allah saya datang ke rumahmu. Ada kabar penting untukmu. Oh, kabar apa? Wasifun
tafsir yadaka khud yadaya. Ambil tanganmu, pegang, selamat, kamu ahli surga. Selamat kamu ahli surga. Makin heran orang yang saya kenal datang jauh-jauh nanya nama ayah dan nama saya, nama ayah dan kakek saya, lalu masih gembira kabar gembira kalau saya ahli surga. Ada tafsir di Quran, apa yang maksudnya dengan kata-kata Anda? Demi Allah, tidak malam berturut-turut saya bermimpi. Rasulullah hadir dalam mimpi saya. Rasulullah menyebutkan namamu. Aku tahu namamu, nama ayahmu dan nama kakekmu dari Rasulullah SAW. Langsung Rasulullah yang memberitahukan kepadamu kalau engkau ahli surga. Waktu itu boleh tahan. Anda salah Tuhan, Anda bukan saya. Silakan Anda keluar, cari orang lain. Tuh, orang-orang di sana banyak yang soleh-soleh, mungkin mereka bukan saya. Tidak. Kalau bukan Anda, kenapa saya bisa mengetahui nama Anda? Saya mungkin Anda orang. Sudah, saya tidak percaya pada apa kata tetanggamu. Sekarang sebutkan saya. Barangkali kau pernah melakukan kebaikan dan itu kau lakukan di saat yang sangat spesial. Beritahu Anda. Anda datang bikin saya bingung berkali-kali. Saya tidak kenal Anda datang dari jauh, tiba-tiba bertanya tentang nama saya dan yang mengatakan saya ahli surga. Anda salah. Kalau Anda tanya dosa sama saya sebut satu-satu dosa saya. Saking bebannya saya Tuhan, itu maka bukan saya tahu berapa tahun tidak datang ke Ka'bah. Haji bisa, umrah bisa gratis, tapi saya tidak berangkat. Saking bebannya saya. Bukan saya. Anda buat salah-salah buat tidak. Ini benar Anda. Udah, saya tidak mau berdebat. Sekarang sebutkan saja. Ingat barangkali ada kebaikan yang pernah kau lakukan, sehingga orang-orang tidak tahu kalau kau berbuat. Oh, aku ingat. Apa itu? Akhir tidak. Tuh, yang di rumah sana. Apa tasnya dia atau yang ada yang tidak? Beliau ustaz, beliau orang soleh ahli ibadah. Beliau meninggal ketika COVID kemarin memuncak. Ya COVID tahap kedua, apa Omikron? Omikron apa? Omikron ya. Atau sebelum Omikron ada apa tadi? Ya itulah virus COVID-19. Dia meninggal ketika COVID kemarin. Ketika dia meninggal, apa yang terjadi? Anak dan istrinya menderita. Mereka kesusahan, mereka kelaparan. Aku tidak tega dengan keluarga. Demi Allah, aku tolong mereka. Setiap gaji yang aku terima bulanan dari hasil kerjaku, aku bagi dua. Setengah aku gunakan untuk menafkahi anak dan istriku, setengah lagi aku gunakan untuk menafkahi janda dan anak-anak yatim. Demi Allah aku lakukan sampai sekarang selama setahun lebih, tidak pernah aku tinggalkan. Bahkan selama mereka belum punya mata pencaharian dan belum punya pengganti dari suaminya hilang, ayahnya hilang, aku akan tetap memberikan yang anak. Itu barangkali yang aku maksudkan. Benar, itu bulan. Itu ya. Tidak yang Allah ya Rasulullah sebutkan. Udah sekarang gak usah banyak. Saya sudah dapat jawaban. Mandi sana yang bersih, pakai pakaian yang bagus, itu kita umroh. Saya yang terakhir kamu. Subhan. Mandi ya, ganti pakaian. Nah, itu loh cakep. Ini syekh namanya. Yuk kita umroh. Umroh lagi ya. Begitu sampai di Ka'bah menangis. Ya Allah, seindah ini Masjidil Haram, seindah ini Ka'bah. Tidak terbesit hati, tidak terketuk sedikit pun hatiku untuk mendatangimu ya Allah. Betapa kebawanya saya, ya Allah. Maafkan aku ya Allah. Maafkan aku. Nangis ya. Lemes dia tidak bisa dituntun sama syekh. Ayo kita umrah. Selama umrah tawaf, selama tawaf kudus, dia tidak pernah kering kebaikan. Selesai tawaf kan kita sholat sunnah tawaf, ba'da tawaf, dekat ke makam Ibrahim, sholat 50 menit. Sekarang terbatas, sekarang berkurang karena saya tidak menghalangi mereka yang tawaf di makam. Busuk dia sholat luar biasa. Tidak pernah itu air mata tidak menetes, terus menetes, tersedung-sedung, terpisah-pisah dia menangis.
Sampai orang-orang sudah selesai sholat bahkan berdoa, dia masih sujud. karena sujudnya apa yang dibaca? Lama saya nyanyi, mendengar penunggunya selesai sholat, dia masih juga sujud, tidak selesai-selesai. Jika digoyahkan apa yang terjadi, dia sudah meninggal. Allah mencabut nyawanya ketika sujud. Goyahkan ayat terguling, dia sudah meninggal. Itu yang kata Rasulullah, ahli sunnah. Apa yang betapapun banyak dosa kita lakukan, yakinilah Allah Maha Pengampun. Manusia memang tidak mudah memaafkan, tapi hati-hati betul. Betapapun kita ini terzalimi, betapapun kita tersakiti, kalau kita pun tidak mau memaafkan, hati-hati. Jangan-jangan Allah tidak mau menerima pahala kita. Maafkanlah betapapun banyak dosa kita. Insya Allah Allah mudahkan dan Allah maafkan kita dalam hisab dan nantinya. Jemaah yang dibaca subhanallah, tersenyum wajahnya seperti ini. Menangis orang-orang menyaksikan wajahnya. Ternyata yang dia lihat adalah keindahan surga dan bidadari serta segala isinya. Subhanallah.